Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wibin Suhada, SPD MM. Untuk tahun ini menjadi peserta PKDP 2024. Dan saya akan mempersembahkan video pembelajaran untuk mata kuliah ekonometrika. Semoga video ini bermanfaat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa dan mahasiswi Bapak yang pada hari ini kita berkumpul sesuai dengan jadwal. Hari ini kita akan kuliah mata kuliah ekonometrika. Tapi sebelum dilanjut, seperti biasa Bapak harus absen dulu yang hadir ya. Tolong nanti setelah Bapak panggil, absen tertulisnya juga diisi. Siap semuanya? Siap ya. Oke. Pertama Bapak panggil Rani Lutfiani, ada? Oke ya. Selanjutnya Askia Salsabilan. Oke. Kemudian Davina Aulia Putri. Oke. Kemudian Devita Nurul Fadila. Ainur Latifah. Oke. Terus ini Yola Rizkia, Alvina Isman. Kemudian Ahmad Jamiluddin. Dan terakhir Ibnu Fajar Muharam. Oke ya, Bapak lihat ini hadir semua, tidak ada yang tidak masuk. Terima kasih, tetap semangat dalam belajarnya. Baiklah, saya lanjutkan sebagai dosen Bapak Wibin Suhada menyampaikan bahwa mata kuliah kita ekonometrika minggu kedua ini yaitu kita diharapkan mahasiswa mengetahui ya dan memahami tentang konsep, tujuan dan permasalahan ekonometrika. Dan di sini saya tampilkan, bisa dilihat bahwa bahan kajian kita tentang konsep, tujuan dan permasalahan ekonometrika serta alokasi waktu, dan di sini ada kriteria capaiannya bahwa mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang konsep, tujuan, dan permasalahan ekonometrika. Tidak lupa nanti di akhir perkuliahan ini kita akan diberikan ya kepada mahasiswa itu kuis. Jadi tolong langsung diisi. Jangan lupa HP-nya disiapkan karena ini adalah bagian dari perkuliahan kita. Terima kasih. Ini adalah bagian dari perkuliahan mata kuliah ekonometrika. Terima kasih. Baik, kepada mahasiswa, mahasiswi Bapak yang sore hari ini sudah hadir, kita lanjutkan materi kita minggu kedua ini, yaitu tentang konsep, tujuan, dan permasalahan ekonometrika. Pada minggu kemarin kita sudah membahas pendahuluan tentang ekonometrika. Sekarang kita ketemu dengan topik yang ada di sini. Ini juga Bapak susun berdasarkan RPS ya. Mudah-mudahan satu paket kita semester ini selesai dan semua materi tersampaikan. Nah, untuk itu yang bagian depan, siapa namanya? Sehat? Bisa dibaca? Coba baca ya. Yang atas sama yang bawah, silakan. Yang lain mendengarkan. Tujuan dan permasalahan ekonometrika. Ekonometrika adalah disiplin ilmu yang menggabungkan teori ekonomi, matematika, dan statistik untuk menganalisis dan memprediksi fenomena ekonomi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan model kuantitatif yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Oke, terima kasih ya. Jadi di sana ada hubungannya dengan 3 keilmuan, yaitu satu apa? Ekonomi, terus matematika dan statistika. Ya, statistik ya. Di sana ada disinggung juga tentang model
kuantitatif. Sebelum ini kita pernah disampaikan, pernah belajar, pernah membahas ada dua pada saat orang melaksanakan penelitian, satu kualitatif, satu lagi kuantitatif. Masih ingat kuantitatif apa yang diingat? Menggunakan dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada instrumen yang dilakukan. Baik ya, Bapak lanjutkan. Definisi dan ruang lingkup ekonometrika. Ya. Ekonometrika adalah ilmu yang mempelajari penerapan metode tadi ya, statistik, matematika, dan untuk analisis data ekonomi. Jadi seorang ahli ekonometrika ini sangat berguna, sangat dibutuhkan dalam organisasi besar. Biasanya seorang manajer, seorang leader itu nunggu hasil olahan data dari seorang ekonometrika. Adapun ruang lingkupnya, ekonometrika mencakup pemodelan, estimasi, ya, pengujian, hipotesis, dan peramalan dalam konteks ekonomi. Teman-teman nanti di semester akhir akan ada tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah penelitian. Jadi mahasiswa Bapak ini pada saat melakukan penelitian nanti ada nyinggung-nyinggung dengan mata kuliah kita saat ini, yaitu ekonometrika, ya. Interdisipliner ekonometrika menggabungkan ilmu ekonomi, apalagi matematika dan statistik untuk memahami dan memprediksi fenomena ekonomi, ya. Baik, Bapak lanjutkan. Mahasiswa Bapak semua yang sekarang mengikuti kuliah ini, seperti yang ada di PPT kita, bahwa pengujian hipotesis, evaluasi kebijakan, peramalan, permodelan, dan kompleks ini ada menyangkut tiga keilmuan tadi. Satu yaitu matematika, ya, ada tetap perhitungan-perhitungan. Kedua menyangkut tentang statistika, ya, termasuk juga pengujian hipotesis itu. Dan kemudian satu lagi tentang ekonomi. Sebenarnya Pak, apa hubungannya kaitan dengan ekonomi? Bapak sampaikan, semua yang dilakukan, yang dihitung terakhir adalah membutuhkan sebuah keputusan. Keputusan yang dibutuhkan oleh seorang leader adalah cuma satu, lanjutkan, ya, tidak lanjutkan. Misalnya kita mau buat proyek nih, proyek ini mau ekspansi, perusahaan ini mau ekspansi. Lihat dulu keuangannya, lihat dulu dari segi statistikanya, lihat dulu dari forecasting ke depannya apakah dia akan menguntungkan atau tidak, baru dilakukan yang namanya ekspansi. Maka penting sekali untuk mengambil keputusan. Baik, selanjutnya permasalahan umum dalam ekonometrika, ya. Di sini ada multikolinearitas, ya, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Ini semua adalah hal-hal yang berhubungan dengan ekonometrika. Baik, kalau nggak ada, Bapak lanjutkan. Nanti materi akan Bapak sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi. Semoga mahasiswa-mahasiswi juga punya literasi langsung dari Bapak. Atau kalau ada yang sudah punya atau dapat atau mempunyai buku, boleh untuk dilanjutkan, ya. Itu aja yang bisa disampaikan oleh Bapak untuk materi hari ini. Siap-siap karena semuanya sudah diberikan untuk materi ini, dan di akhir session ini nanti kita akan ada tanya jawab. Kan dalam tanya jawab selesai kita akan tutup dengan kuis. Siap? Bawa HP semua? Oke. Kita buka untuk session pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, Bapak persilakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan ya, kepada Rani, silakan. Pertanyaannya, ekonometrika dalam dunia nyata dapat diaplikasikan dalam hal apa saja? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kenapa? Tadi disampaikan bahwa ekonometrika ini mengaitkan tiga keilmuan besar. Salah satunya ekonomi, terus matematika dan statistika, ya. Bapak sampaikan ya, ada beberapa hal yang dikaitkan ekonomi dengan dunia nyata atau keseharian kita atau di dalam hal-hal kehidupan kita. Pertama itu ini bisa ada kaitannya dengan peramalan permintaan, ya. Memperkirakan permintaan produk atau jasa untuk merencanakan produksi dan persediaan. Jadi maksudnya gini, pada saat kita mengecek secara data di suatu daerah, misalnya contohnya minyak goreng. Di Purwakarta ini minyak goreng perlu ditambah nggak stoknya?
ya, oleh pemerintah, oleh dinas tertentu, maka diturunkan dulu tim, diperiksa apakah di sana dibutuhkan. Oh ternyata dibutuhkan, maka ditambah stoknya. Atau secara global lebih besar, misalnya untuk daerah Jawa, bahwa daerah Jawa ini diperlukan berapa banyak tambahan menjelang untuk hari raya atau bulan puasa. Nah itu juga semua menggunakan prinsip-prinsip di dalam ekonometrika. Kemudian contoh kedua di dunia nyata adalah analisis harga, ya. Menentukan struktur harga yang optimal dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Siapa yang bisa saat ini mengatakan bahwa orang tidak butuh pulsa? Kira-kira butuh pulsa nggak semuanya? Butuh kuota, butuh? Nah, menentukan satu kuota berapa meganya, berapa hitungannya dengan uang, itu ada cara ngitungnya. Kita beli misalnya satu paketnya di operator tertentu harga bisa 50.000. 50.000 itu dapat berapa? Nah itu nggak sembarangan, ada penghitungannya. Maka perhitungan itu untuk tadi analisa harga menggunakan keilmuan ekonometrika. Bapak tambahkan lagi satu lagi tentang evaluasi kebijakan. Ya, di sini menilai dampak kebijakan pemerintah atau perusahaan terhadap variabel ekonomi. Variabel ekonomi itu banyak. Ya. Pemerintah untuk menentukan sesuatu, misalnya harga bahan pokok segala macam menjelang akhir tahun, menjelang itu harus ada pemeriksaan secara ilmu ekonometrika. Barulah pemerintah mengatakan tahun ini karena keadaan dan lain-lain kita menaikkan harga beras, atau bisa menjaga harga sehingga pemerintah mengatakan harga beras atau harga gabah yang dibeli oleh pemerintah itu adalah hanya dalam rank tertentu. Nah, kenapa disampaikan seperti ini? Karena ini berhubungan dengan pertanyaan tadi dari Teh Ani, ya. Terima kasih. Jadi ekonometrika itu banyak hal yang bisa digunakan di dalam dunia nyata, ya. Baik, kita akan melanjutkan. Ini ada kuis, ya. Jadi evaluasi kuliah kita pada hari ini kita gunakan ini quizzes.com. Bapak udah siapkan beberapa soal, ya. Silakan kelihatan nggak di layar? Lihat. Oke, ya. Silakan di scan, ya. Silakan. Nanti akan muncul. Ini sudah ada masuk satu peserta. Silakan semuanya. Oke, go, silakan. Ya, terima kasih. Ini sudah mulai mengerjakan, ya, sesuai dengan. Jadi kita tidak ketinggalan dengan teknologi. Kita juga harus update teknologi. Ini juga mempermudah untuk proses penilaian kita, ya. Jadi Bapak langsung nanti melihat ini ada jawabannya semuanya. Baiklah, kepada mahasiswa-mahasiswi Pak Wiwin, ya. Hari ini begitu semangat mengikuti kegiatan perkuliahan kita. Jangan lupa ekonometrika bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Bisa, ya. Dan ini proses ini semua kita pelajari dan mudah-mudahan semua bermanfaat. Bapak cukupkan sekian untuk kuliah kita tatap muka hari ini dengan teknologi yang super canggih. Mudah-mudahan semua tetap semangat kuliahnya dan bisa menyelesaikan kuliah di semester ini. Akhir kata Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.